punya ambeien dari zaman kerasanya itu setelah aku melahirkan anak pertama. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tati Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku lagi bikin rimpang buat pesanan teman-teman online. Dan sambil aku bercerita pengalamanku selama aku minum rimpang ya teman-teman. Semoga nanti video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi referensi, bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lagi berjuang mengenai keluhan-keluhan yang ada di badanku. Dan sekali lagi aku di sini menegaskan bahwa apa yang aku ceritakan itu adalah pengalamanku yang aku rasakan. Jadi sebelumnya aku mohon maaf jika teman-teman bertanya di luar ceritaanku, aku nggak bisa jawab, mohon maaf karena aku tidak merasakan ya teman-teman. Jadi banyak banget yang istilah bertanya, kalau misalkan minum ripang buat penyakit ini bisa enggak, bisa sembuh enggak gitu kan, boleh enggak, aman enggak. Kalau aku tidak merasakan penyakit itu, tidak mempunyai penyakit itu, aku nggak bisa ngejawab teman-teman. Karena ya aku cerita sesuai apa yang aku rasakan selama minum rimpang dan dengan penyakit yang aku rasakan atau keluhan yang aku rasakan, gitulah teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman barangkali ada yang mau mengkonsumsi rimpang terus males untuk bikinnya lumayan lama teman-teman. Nih aku dari mulai ngebersihin sampai ini aku ngebungkusin itu dari jam 10. Aku mulai setar ngebungkusin ini setengah 3. Tadi cuma keselang waktu sholat duhur dan makan sebentar. Jadi ini setengah 3 aku ngebungkusin, cuma baru dapat segini tuh. Lumayan lama kan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak mau menyita waktu dengan ngebersihin rimpang, ngebuat rimpang, bisa teman-teman order di aku ya. Nomor WA-nya ada di deskripsi. Nomor WA itu khusus buat yang mau order ya teman-teman. Maaf sebelumnya aku nggak bisa nerima untuk kayak curhatan-curhatan ataupun konsultasi dan segala macam, karena memang aku bukan pakarnya, aku bukan dokter, jadi nggak enak teman-teman. Jadi teman-teman cukup dengarkan cerita di videoku sampai selesai biar nggak salah paham, nggak salah gagal fokus. Di semua video-video rimpangku itu udah banyak banget teman-teman. Aku menceritakan tentang aku sembuh dari penyakit lambung, dari batu empedu, dari penyakit pegel-pegel, masuk angin, dan ada semua teman-teman. Silahkan cek aja di video channel Tati Family ya. Jadi sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan komen aja di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti aku akan jawab. Untuk WhatsApp mohon maaf itu khusus buat yang mau order aja ya teman-teman. Soalnya kenapa, kalau misalnya teman-teman masuk ke WA terus teman-teman curhat-curhatan gitu, jadi ibaratnya memakan waktu, ngabisin waktu, sedangkan aku banyak yang harus diurusin. Jadi salah satunya aku harus bales chatan orang yang mau order, harus cek ongkir gitu kan ibaratnya teman-teman. Terus aku harus bikin rimpang, karena aku bikin rimpang setiap hari teman-teman. Aku bikin rimpang, terus aku harus packing, aku harus ke ekspedisi karena ekspedisinya nggak bisa diambil gitu ya teman-teman. Jadi aku harus nganterin ke ekspedisi. Jadi kejar-kejaran waktu teman-teman, kasihan ke yang mau serius order. Jadi teman-teman kalau yang mau order silakan WA, tapi kalau mau yang bertanya katanya silakan komen aja di kolom komentar, pasti aku bales. Dan biasanya aku kalau bales kolom komentar itu malam hari ya teman-teman, setelah aku udah beres semua, sambil aku rebahan aku baru balesin. Jadi sabar ya teman-teman buat yang komen-komen di kolom komentar nggak aku bales, mohon maaf. Nah teman-teman, mulailah aku mau bercerita teman-teman. Jadi teman-teman, aku itu kan minum rimpang udah 1 tahun. Tepat di awal Agustus ini 1 tahun teman-teman. Nah pokoknya teman-teman aku banyak banget lah keluhan dari badanku ini. Teman-teman silakan cek aja di video-video tersebut. Salah satu yang mau aku ceritakan, aku punya ambeien ya. Aku tuh punya ambeien dari zaman kerasanya itu setelah aku melahirkan anak pertama. Jadi mungkin semuanya itu kan penyakit berawal dari segala sesuatu pola makan kita dari zaman dulu. Jadi dari kecil itu aku tuh anti sayur teman-teman, anti sayur, terus makan tuh pedes aja. Kurang makan sayur, kurang makan buah, intinya kurang serat. Terus makanannya pedes gitu. Nah selama zaman gadis itu teman-teman, aku tuh sering
ya kayak BAB tuh kayak panas gitu kalau udah makan pedas. Berjalannya waktu terus itu aku belum ngerti kalau ada punya ambeien atau enggak, pokoknya aku nggak paham ya teman-teman. Nah, berjalannya waktu ketika aku melahirkan anakku yang pertama, kok udah melahirkan aku nggak bisa duduk di bagian anus tuh sakit banget teman-teman. Aku kan ngelahirin normal ya, jadi aku nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, sakit banget kayak ada yang turun gitu teman-teman. Kebetulan aku kan waktu zaman hamil juga mungkin pengaruh dari vitamin atau obat-obat waktu hamil aku susah BAB. Nah terus akhirnya dari situlah muncul mulai itu aku tersadarkan bahwa ada benjolan di anusnya ya kalau aku BAB gitulah teman-teman. Nah berjalannya waktu udah aku dianggapnya lah sepele gitu, nanti sembuh kumat gitu teman-teman. Suatu waktu teman-teman aku itu pernah kena diare. Ketika aku kena diare, yang namanya diare kan bolak-balik ke kamar mandi ya teman-teman. Ketika aku udah BAB-nya berapa kali ya, 8 sampai 10 kali deh kalau nggak salah. Itu bagian di anusku sakit teman-teman, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa jongkok, sakitnya sesakit-sakitnya teman-teman. Sakit perih, kalau kita mau ibaratnya udah BAB aja ngebersihin itu kayak kayak tersayat-sayat gitu, perihnya luar biasa. Tapi nggak keluar darah teman-teman, cuma keluar benjolannya kecil sebenarnya teman-teman, cuma kayak kacang kedelai, benjolan segede gitu teman-teman, cuma agak besar dikit. Dari situ aku langsung detik itu juga nyuruh suamiku beli obat buat ambeien. Aku minum obat lah ambeien teman-teman. Beberapa jam kemudian sembuh, karena aku minta obat ambeien yang paling bagus ibaratnya gitu teman-teman. Nah itu cerita ini waktu sebelum aku minum rimpang teman-teman. Nah terus akhirnya setelah aku minum rimpang rutin itu masih teman-teman suka kalau bisa aku udah makan pedas pasti BAB ku panas gitu kan teman-teman, anusku panas kayak gitu kan. Terus berjalannya waktu mungkin kalau nggak salah setelah aku minum rimpang rutin di 2 bulan apa 3 bulan kemudian teman-teman, itu aku perhatikan setiap aku BAB khususnya kalau udah makan pedas itu aku udah nggak sakit lagi teman-teman, udah nggak sakit lagi. Biasanya makan pedas sedikit BAB langsung panas gitu teman-teman, pokoknya kayak gitulah teman-teman. Nah terus akhirnya setelah aku 3 bulan mengkonsumsi rimpang, alhamdulillah tuh mulai setiap aku udah makan pedas BAB ku nggak panas gitu teman-teman. Terus beriringnya waktu setelah aku beberapa bulan minum rimpang, pokoknya nggak sampai 6 bulan, itu benjolanku hilang teman-teman. Benjolan di anus mungkin si ambeiennya ya itu hilang. Jadi maksudnya ketika aku BAB itu nggak pernah keluar. Segimana aku ibaratnya kalau misalkan BAB lagi keras gitu kan, itu nggak keluar. Namanya ambeien kan biasanya kalau keluarnya itu ketika kita BAB susah terus kita ngeden kenceng, berarti kan ikut kayak kedorong gitu ya teman-teman. Itu udah nggak pernah lagi keluar teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman sampai detik ini itu si ambeien udah nggak ada, udah nggak muncul gitu teman-teman. Kalau misalkan kita udah BAB juga misalkan aku bersihin nggak kerasa, nggak ada yang benjolan kayak gitu teman, nggak ada yang keluar lah intinya. Dan alhamdulillah BAB-nya juga lancar, nggak pernah keras sekarang semenjak aku minum rimpang teman-teman. Dulu mah teman-teman aku sebelum minum rimpang kerjanya BAB ku keras terus teman-teman, padahal makan sayur makan buah makan, aku suka mikir kenapa ya aku BAB ku keras terus, apa karena dari ambeien, aku pikirnya gitu teman-teman, nggak tahu lah, aku juga nggak ngerti dari apa gitu. Padahal aku makan sayur, banyak minum air putih maksudnya, terus banyak makan buah juga, tapi kayak gitu. Jadi kayak mungkin lambungnya, pencernaannya lagi masalah bagaimana aku nggak ngerti. Tapi alhamdulillah semenjak aku minum rimpang semua teratasi teman-teman. BAB ku lancar, nggak pernah keras. Terus ambeiennya juga alhamdulillah nggak pernah lagi kerasa sakit sampai detik ini, nggak pernah kerasa lagi benjolannya muncul. Padahal aku tuh udah putus asa, udah pas aku kena yang ambeiennya bener-bener sakit, aku udah pikir ngelayang, wah ini aku harus dioperasi. Nggak kebayang dong kalau udah operasi nanti BAB kayak gimana. Kita yang nggak operasi aja sakitnya minta ampun ibaratnya ya, kalau misalkan BAB gimana kalau yang udah operasi. Wah aku mikir teman-teman kalau aku kayak gini terus pasti aku akan operasi gitu kan. Makanya aku carilah istilahnya apa yang bisa sembuh, sampai aku minum obat segala macam. Namanya minum obatan kan
ya sembuh seketika, nanti pasti suatu saat akan kumat lagi gitu teman-teman. Nah, aku tuh udah capek gitu ibaratnya. Dan alhamdulillah teman-teman, secara tidak langsung itu rimpang bisa menyelesaikan masalahku teman-teman. Padahal aku tuh gak banyak ekspektasi dengan minuman rimpang ini ya teman-teman. Aku mah cuma karena dulu seringnya masuk angin, karena aku pikir kan ada jahenya, berarti kan ada serainya kan bikin anget gitu kan ke badan. Jadi aku nggak masuk angin lagi gitu. Tapi ternyata alhamdulillah pegel-pegelku teratasi, kolesterolku teratasi, batu empeduku teratasi, lambungku teratasi, ambeien-ku teratasi, terus pusing-pusing, pilek, batuk pilek juga teratasi semua teman-teman, bisa teratasi semua alhamdulillah perlahan-lahan. Cuma ya gitu, harus sabar teman-teman kalau kita mau mengkonsumsi minuman-minuman herbal ataupun rimpang. Jadi kalau misalkan teman-teman ngedengar cerita aku kok cepet banget reaksinya dan segala macam, semua kembali ke badan kita sendiri ya teman-teman. Jadi nggak bisa disamakan badanku dengan badan teman-teman. Mungkin badanku cepat bereaksi itu karena mungkin mau langsung menerima apa gimana, aku nggak pahamnya. Tapi yang aku perhatikan dari teman-teman yang mau minum rimpang ataupun yang baru mulai minum rimpang, itu ada loh yang satu kali minum aja langsung reaksinya terasa gitu teman-teman. Jadi intinya kembali lagi ke badan teman-teman. Kalau dibilang aman, alhamdulillah sampai setahun ini aku minum rimpang, alhamdulillah aman. Dan alhamdulillah tidak ada penyakit yang muncul baru ataupun keluhan yang muncul baru. Semoga aja nggak ada ya teman-teman. Doakan semoga adukku selalu sehat, biar aku bisa berbagi, bercerita tentang pengalamanku mengenai rimpang. Nah kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan untuk BAB ataupun ambeien, teman-teman silakan bisa dicoba, nggak ada salahnya untuk mencoba ya teman-teman. Semoga bisa menjadi wasilah buat teman-teman gitu kan, karena ya sekarang kembali lagi ke individu masing-masing, apakah mau memilih minuman kayak herbal ataupun bahan kimia. Akhirnya kembali lagi ke diri kita sendiri teman-teman. Kalau aku mau udah capek minum minuman obat, karena namanya minum obat, minum sekali sembuh, nanti suatu saat akan terasa lagi. Dan luar biasanya alhamdulillahnya sekarang teman-teman, aku kalau makan pedas, kayak makan pedas itu nggak langsung kontak, langsung perut panas, terus kayak BAB tuh anus panas, enggak. Sekarang temen, dulu mah aku makan cabai sedikit, sambal, misalkan makan bubur ayam pakai sambal lah, sesendok 2 sendok, hitungan menit teman-teman, nggak nyampe sejam langsung di perutku tuh panas banget teman-teman. Itu semenjak aku sebelum minum rimpang kayak gitu, tapi setelah minum rimpang alhamdulillah. Jadi mungkin kayak lambungnya itu kayak terlapisi kali ya teman-teman, aku juga nggak paham. Pokoknya intinya rimpang Dr. Jaidul Akbar ini benar-benar menolongku dari segala keluhan. Aku udah mikir aduh ini penyakit banyak banget, keluhanku banyak banget, mau sampai kapan kayak gini terus gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah aku menemukan channel Dr. Jaidul Akbar dan ikuti resep-resepnya, masya Allah alhamdulillah semua permasalahanku bisa teratasi. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk cerita pengalamanku bisa sembuh dari ambeien. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, semoga menjadi wasilah buat teman-teman, semoga bisa menjadi motivasi teman-teman untuk berjuang melawan keluhan-keluhan yang ada di badannya gitu kan teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan mungkin seperti itu ya teman-teman untuk videonya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.